Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassallallahu sayyidina Muhammadin wala haula wala quwwata illa billahil azim. Yang terhormat kepada Bapak Yusranto Soleh MPD yang sangat kami hormati dan taatimi, dan tidak lupa pula kepada teman-teman sekalian yang sangat kami hormati dan taatimi. Oke, langsung saja untuk menyingkatnya waktu. Perkenalkan dulu, nama saya adalah Muhammad MPM 05 dan teman-teman saya yang bernama Luluatul Ilmiah dan juga Naila Saade dan juga Abdul Ghafur. Oke, di sini kita akan membahas tentang sebuah teknik pengelolaan hasil tes, yang dimana teknik tersebut cara pengetesannya itu ada berapa tahap dan juga ada beberapa cara yang kita akan bahas selanjutnya. Yang pertama, seseorang harus betul-betul menguasai bagaimana dan cara memberikan skor yang baik dan benar kepada peserta didik yang kita akan ajarkan. Oke, yang pertama caranya untuk pengetesan adalah menggunakan sebuah pemberian skor hasil evaluasi tersebut. Apa pemberian skor tersebut? Langkah pertama adalah dengan menggunakan sebuah pengelolaan hasil tes. Mengubah jawaban soal tes menjadi angka-angka dengan kata lain. Itu pemberian skor dengan cara, karena kalau dulu-dulu teman-teman itu menggunakan pemberian skor itu dengan cara sebuah nilai. Sekarang dengan evaluasi yang mengupdate dan kayak sekarang itu menggunakan sebuah angka-angka. Dan juga akan selanjutnya langkah-langkahnya akan disebutkan oleh teman-teman yang akan selanjutnya. Tindakan kayak gini atau diberikan oleh dalam suatu tes hasil belajar. Oke, skor di sini, skor adalah hasil pekerjaan menyekor, memberikan angka yang diperoleh dari angka-angka setiap butir soal yang telah dijawab oleh siswa dengan benar, dengan mempertimbangkan bobot jawaban betulnya. Jikalau ada sebuah soal itu dengan kualitas bobot dalam persoalannya itu hanya sebatas easy, rendah, itu maka nilainya akan dikit. Kalau nilainya emang sudah berat gitu, maka nilainya akan dipertimbangkan lagi. Makanya di sini credit score itu harus banget dibutuhkan dan banget untuk membuat sebuah pedoman buat kita dalam mengajar peserta didik kita. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Naila tuh ya. Yang selanjutnya konversi skor. Konversi skor adalah proses transformasi skor mentah yang dicapai peserta didik ke dalam skor terjabar atau proses standar untuk menempatkan nilai hasil belajar yang diperoleh secara tradisional dalam menentukan nilai peserta didik. Pada setiap mata pelajaran, guru menggunakan rumus sebagai berikut, yaitu sigma X dibagi sigma S 10 dalam kurung skala 0 sampai 10%. Keterangannya, sigma S adalah jumlah skor mentah dan sigma S adalah jumlah soal. Selanjutnya yaitu cara memberi skor untuk skala sikap. Salah satu prinsip umum evaluasi adalah prinsip komprehensif. Artinya objek evaluasi tidak hanya domain kognitif, tetapi juga afektif dan psikomotorik. Tidak hanya dimensi hasil, tetapi juga dimensi proses. Dalam afektif ada dua komponen yang penting untuk diukur, yaitu sikap dan minat peserta didik terhadap pelajaran. Sikap peserta didik terhadap suatu pelajaran bisa positif, negatif, atau netral. Untuk mengukur sikap dan minat belajar, guru dapat menggunakan alat penilaian model skala seperti skala sikap dan skala minat. Skala sikap dapat menggunakan 5 skala, yaitu skala setuju, skala tahu, skala tidak setuju, dan sangat tidak setuju. Begitu juga untuk skala minat, guru dapat menggunakan 5 skala seperti sangat berminat, berminat sama saja, kurang berminat, dan tidak berminat. Selanjutnya, cara memberi skor untuk dominan psikomotor, yaitu pada umumnya yang diukur adalah penampilan atau kinerja. Untuk mengukur, guru dapat menggunakan tes tindakan melalui simulasi untuk kerja atau tes identifikasi. Salah satu instrumen yang dapat digunakan adalah skala penilaian yang terentang dari sangat baik dalam kurung 5, baik bisa 4, cukup baik 3, kurang baik 2, sampai dengan tidak baik 1. Selanjutnya pengelolaan data hasil tes PAP dan PAN.
Pendekatan penilaian acuan patokan atau disebut juga PAP pada umumnya digunakan untuk menafsirkan hasil tes formatif. Sedangkan penilaian acuan norma atau PAN digunakan untuk menafsirkan hasil tes sumatif. Namun dalam kurikulum berbasis kompetensi dengan model penilaian berbasis kelas atau classroom based assessment, pendekatan yang digunakan sering condong ke PAP atau penilaian acuan patokan. Nah, dalam penilaian acuan norma, maka angka atau skor seorang peserta didik ditemukan dengan cara membandingkan hasil belajarnya dengan hasil belajar peserta didik lainnya dalam suatu kelompok atau kelas. Sedangkan penilaian acuan patokan meneliti apa yang dapat dikerjakan oleh peserta didik, bukan membandingkan seorang peserta didik dengan teman kelasnya, melainkan dengan suatu kriteria peserta didik lainnya. Terima kasih telah menonton video kami. Semoga apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat bagi kalian. Dan jika ada kesalahan, mohon maaf, kami hanya manusia yang tidak luput dari salah dan dosa. Dan jika ada pertanyaan, bisa langsung diketik di kolom komentar. Cukup sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.